Ini murah. Yang terhormat Bapak Wali Kota Kendari atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Bupati Konawe Utara atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Bupati Kolaka atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Bupati Konawe atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Manajer UP3 Kendari dan seluruh peserta hadirin yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin saya membacakan kata sambutan dari beliau. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada kita sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak limpahan kasih sayang dan rahmat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir pada acara sosialisasi penyelesaian tarif listrik triwulan ketiga tahun 2022. Hadirin dan para undangan yang berbahagia, berdasarkan Peraturan Menteri SDM Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN Persero, tarif listrik ditetapkan oleh pemerintah setiap 3 bulan dengan mengacu pada perubahan 4 asumsi makro, yaitu kurs, harga rata-rata minyak mentah Indonesia, inflasi, dan harga patokan batubara. Keputusan pemerintah menyesuaikan tarif listrik pelanggan 3.500 ke atas karena besaran indikator ekonomi makro meningkat. Hadirin dan para undangan yang berbahagia, keputusan pemerintah ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, daya saing indeks industri dan bisnis, mengendalikan inflasi serta memperkuat stabilitas perekonomian nasional. Penyelesaian tarif hanya diperlakukan kepada rumah tangga mampu dan golongan pemerintah, sementara untuk pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 3.500 volt ampere bisnis dan industri tidak mengalami perubahan tarif. Pemerintah berkomitmen melindungi masyarakat dengan tetap memberikan subsidi listrik kepada pelanggan golongan 450 sampai 900 volt ampere sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Hadirin dan para undangan yang berbahagia, kondisi pembangunan kelistrikan di Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini per Juni bahwa rasio elektrifikasi kita sebesar 99,58%, di mana listrik yang berlistrik untuk PLN sebesar 90,59% dan non PLN 8,99%. Yang kita ketahui sendiri bahwa non PLN itu yang banyak digunakan di daerah-daerah terpencil atau di pulau-pulau seperti penggunaan PLTS maupun pembangkit-pembangkit yang tidak on grid dengan jaringan PLN. Itulah yang jaringan non PLN. Jadi kalau kita berbicara itu masih di bawah target rasio elektrifikasi nasional 99,9%. Sedangkan rasio desa berlistrik sebesar 100%. Jadi di sini dapat kami jelaskan bahwa masih ada 0,42% rumah tangga di Sulawesi Tenggara belum berlistrik. Untuk memenuhi pencapaian target RE rasio elektrifikasi 99,99% masih menghadapi beberapa kendala, antara lain masih banyaknya rumah tangga kurang mampu untuk memasang sambungan baru listrik, kesulitan infrastruktur kelistrikan untuk menjangkau keseluruhan desa wilayah karena belum ada akses jalan, kerumitan untuk mendapat izin melewati kawasan, kerumitan izin lingkungan termasuk izin mengikuti memasang jaringan listrik yang mengikuti jalur jalan dari instansi terkait. Hadirin dan para undangan yang berbahagia,
Secara umum, sistem kelistrikan Kendari sudah terintegrasi dengan sistem Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat. Daya listrik yang terpasang pada sistem ini sebesar 2.107,4 MW, sedangkan beban puncak berada di 1.411 MW, sehingga terjadi surplus daya sebesar 692,2 MW. Hal ini menjadi peluang bagi Sulawesi Tenggara dalam menarik investasi di sektor hilirisasi, pertambangan mineral dan batubara, dan industri pertambangan, serta sektor jasa lainnya. Kita berlomba dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memanfaatkan surplus daya tersebut. Demikian sambutan Kadis SDM, semoga meridai usaha yang kita lakukan. Kepala Dinas SDM Provinsi Sulawesi Tenggara, acara sosialisasi penyesuaian tarif listrik golongan 3.500 kW. Pemerintah, saya beri tepuk tangan yang paling meriah.